Halo guys, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya mau berbagi tips lagi nih guys. Kebetulan saya kan ada kelapa tua, itu yang nggak kepake atau ibaratnya bisa dibilang simpenan lah. Nah tadi ada 7 biji guys kelapa. Ini rencananya mau saya bikin minyak makan nih guys. Jadi saya mau bikin minyak makan manual, bikin sendiri. Nah ini kelapanya udah saya parut. Ini udah saya kasih air tadi. Ini saya mau peras dulu. Jadi supaya jadi air santannya. Nah nanti santannya itu kita masak. Oke guys, ikuti terus video saya guys ya. Kita peras dulu kelapanya. Oh ya guys, ini buat campuran air sendiri. Ini kelapanya 7. Ini buat pencampuran air pertama. Ini saya kasih 1,5 gayung. 1 gayung setengah diaduk-aduk. Setelah itu kita peras manual. Karena ini saya manual banget. Karena buat konsumsi sendiri. Lumayan guys minyaknya daripada kita beli. Cuma saya belum tahu ini nanti buat 7 biji kelapa akan dapat berapa gelas minyak makan atau botol. Ikutin video saya guys. Ini buat perasan pertama. Nah buat pemasaknya sendiri saya menggunakan wajan ya guys, wajan besar. Karena kalau wajan kecil nggak bisa. Nah buat masaknya saya menggunakan tungku tradisional ya guys, bukan pakai kompor gas. Karena buat masak ini itu cukup lama. Kalau kita menggunakan kompor gas itu pastinya boros dong. Nah ini udah saya peras. Ini udah ada airnya. Setelah itu kita saring menggunakan saringan ya guys. Kita masukkan ke wajan menggunakan saringan. Jadi supaya kelapa-kelapanya nggak ikut masuk. Nah ini buat saringannya saya menggunakan saringan yang besi. Buat menyaring air santannya. Nanti buat nyaring minyaknya juga menggunakan ini. Oke kita saring dulu guys. Ini kelapanya kita peras lagi supaya semua airnya turun. Oke, ini buat perasan pertama, kita dapat airnya segitu. Nah, sekarang kita isi lagi santannya dengan air. 1,5 gayung lagi. Kita tambah lagi air 1,5 gayung. Setelah itu kita aduk-aduk lagi, guys. Ini 1 gayung, dan ini setengah gayungnya kita masukkan. Setelah itu kita peras-peras lagi supaya santannya keluar lagi. Kita aduk-aduk agak lama supaya dia kembali kental. Kalau santannya masih kental itu berarti masih bisa ya guys. Tapi kalau santannya nanti sudah agak bening, berarti itu udah cukup. Jangan dikasih air lagi atau jangan ditambah lagi. Karena kalau terlalu banyak air juga percuma. Nah, ini yang keduanya. Kita aduk-aduk dulu sampai dia menghasilkan lagi santan. Ini yang buat kedua. Kita peras lagi terus sampai dia jadi air semua, jadi air santan. Setelah jadi banyak air baru disaring menggunakan penyaring. Kita satukan dengan yang tadi yang sudah dapat. Ini buat perasan kedua. Ini air santannya masih terlihat kental ya guys. Berarti masih bisa 1 kali lagi kita meras. Artinya setelah yang ini santannya dimasukkan, nanti ampas kelapanya ini kita kasih air lagi. Karena dia masih ada mengandung santan. Kalau santannya masih kental, berarti itu masih bisa ya guys. Tapi kalau santannya udah mulai bening itu nggak bisa. Biasanya sih kebanyakan 3 kali ya guys. 3 kali peras kalau buat santan. Oh ya guys, buat kalian yang menyukai video saya dan mudah-mudahan video saya ini bermanfaat, jangan lupa buat di like,
subscribe dan share ya guys, karena dukungan dari kalian semua itu sangat membantu buat saya untuk mengembangkan channel YouTube saya. Oh ya, buat ini bikin minyak kayak gini kita harus menggunakan tungku ya guys, jangan menggunakan kompor gas. Sudah pasti kalau kompor gas itu boros. Oke guys, sekarang siap kita saring lagi. Saring buat yang kedua. Oke, lepas dulu. Diusahakan supaya ampasnya tidak ikut masuk guys. Oke, kita habiskan. Sekarang tambah 1,5 lagi guys. Santannya kita tambah air lagi 1,5 gelas ya guys. Oke, 1,5 gelas, 1,5 gayung guys, sorry. 1 gayung, setengah gayung. Ini penambah pemerasan ketiga. Ini yang ketiganya. Sekarang kita peras lagi ya tadi supaya santannya keluar. Oke guys, usahakan dia kental lagi ya guys santannya, biar kita tahu berapa banyak kelapa ini bisa digunakan atau diperas. Mudah-mudahan sih bisa sampai 4 kali guys. Kalau 4 kali sudah pasti minyaknya mungkin akan lebih banyak. Oke, kita peras terus guys sampai santannya keluar lagi. Oke guys, ini perasan ketiga sudah siap. Kita peras lagi seperti tadi, cuman ini kayaknya udah agak nggak terlalu kental ya guys. Jadi ini terakhir, jadi cukup hanya 3 kali peras. Oke, kita peras dulu ya guys sampai dia menjadi air semua lagi. Nah, perasan ketiga sudah siap, kita saring lagi. Oke, ini penyaringan terakhir ya guys. Oke, sekarang santannya udah siap. Kita bawa ke tungku api langsung ya guys. Oke guys, sekarang udah kita taruh di atas tungku. Ini mau kita masak dulu. Jadi ini nanti santannya kita biarkan mendidih. Mendidih selama mungkin sampai nanti santan yang warna putih ini menjadi bening guys. Nah, ini saya menggunakan tungku dan menggunakan kayu bakar ya guys. Karena kalau menggunakan gas LPG itu pada pasti boros ya guys. Itu malah membuang uang. Dan itu kurang bagus juga ya guys. Pasti boros banget karena untuk masak santan seperti ini tuh butuh waktu yang cukup lama. Nanti semakin besar apinya itu semakin bagus. Nanti setelah dia membening itu ada yang namanya galendo ya guys. Galendo itu semacam makanan yang dihasilkan dari penyaringan santan tadi guys. Jadi santan yang berwarna putih ini nanti akan berubah menjadi bening, dan ada di bawahnya itu seperti, kalau kata saya karena saya suku Melayu dari Sumatera, itu saya nyebutnya teh minyak ya guys. Cuman ini bukan jorok ya guys. Kalau di sana saya nyebutnya isi itu. Nah, tapi kalau di sini orang menyebutnya galendo. Galendo itu cukup enak sih kalau buat dimakan guys. Biasanya juga banyak yang pakai buat sambal. Katanya sih enak, tapi gue belum nyobain ya guys. Makanya nih gue bikin sendiri dan ntar gue mau coba buat di sambal galendonya guys. Ini kita biarin aja, nggak perlu kita aduk-aduk. Biarin aja sampai dia mendidih. Oke guys, ikutin terus video saya sampai nanti minyaknya jadi ya guys. Dan jangan lupa di share and like ya. Oke guys, sekarang minyaknya udah mulai kelihatan. Ini udah mulai kelihatan ada minyaknya, sama patinya udah mulai pisah ya guys. Nah, ini saya masukin pisang nih guys. Katanya sih pisang direbus di sini enak guys. Nah, jadi sekarang gue mau coba nih percobaan pertama. Kalau beneran enak kan bisa dicoba lagi besok guys. Ini udah kelihatan minyaknya tuh, udah mulai misah. Cuman ini belum bersih ya guys. Nanti dia jadinya kalau yang warna putih itu udah berubah jadi kecoklatan. Nanti akan jadi lebih sedikit. Buat minyaknya sih tetap agak lebih banyak. Ini kita tunggu mungkin sekitar 1 jaman lagi.
Kalau buat minyak manual tuh pasti lebih lama ya guys. Terutama yang harus diperhatikan api. Kalau apinya besar itu pasti lebih cepat jadinya. Tapi kalau apinya kecil pasti lebih lama lagi. Oke, kita tambah kayu. Oke guys, kita tunggu sekitar 1 jam lagi. Tetap ikuti channel saya guys. Kita lihat hasilnya nanti. Setelah 2 jam lebih, akhirnya minyak udah mau jadi. Bisa kita lihat, udah mulai misah. Ini namanya, kalau di sini itu disebutnya apa lupa saya. Cuman ya itulah. Kalau dimakan enak sih. Ini kita tunggu sampai dia menguning kecoklatan. Kalau udah menguning kecoklatan berarti dia udah matang. Ini kurang lebih butuh waktu setengah jam lagi ya guys. Oke guys, ini udah saya saring buat minyaknya. Ini udah saya keringin. Tadi pas waktu pengangkatan saya lupa masukin videonya. Udah saya keringin. Itu. Ini minyaknya ya guys. Ini hasil dari itunya. Sekarang kita mau coba masukin ke dalam botol. Oh ya, ini yang saya maksud. Ini bisa dimakan ya guys. Ini apa namanya kalau orang sini saya lupa nyebutnya. Tapi ini bisa dimakan, bisa dimasak juga, bisa bikin sambal. Katanya sih enak guys, cuman saya belum pernah nyobain. Oke, ini minyaknya guys, kita tuangin ke ini botol. Ini botol saya nggak tahu ukuran berapa. Oke, tuang semua. Dapatnya lumayan, sekitar setengah kilo. Ini buat 7 kelapa. Lumayan guys buat masak mah. Oke, ini bisa buat di cemilan. Oke guys, thank you semuanya. Jangan lupa subscribe, like, and share ya guys.